Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tari. Aku berasal dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2310842032. Aku berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia. Nah, jika kita berbicara mengenai pinjaman online, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya media sosial. Media sosial adalah pelantad digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi dan berasosiasi satu sama lain secara daring. Tidak hanya berinteraksi, bahkan mereka juga memposting baik itu berupa foto, video maupun tulisan. Bahkan seiring berkembangnya media sosial ini, semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur terbaru yang semakin menarik minat untuk bagi pengguna. Tidak hanya aplikasi dan fitur-fitur yang terbaru yang muncul, tetapi zaman sekarang ini juga muncul penawaran pinjaman online. Sebenarnya sosial media ini sangat dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Namun, kebanyakan orang salah dalam penyalahgunaannya. Bahkan, baru-baru ini sering sekali muncul berita tentang maraknya pinjaman online ilegal. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi seseorang itu dapat terlibat dalam pinjaman online ilegal ini? Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin mereka itu nekat untuk melakukan pinjaman online karena keadaan yang mendesak, terutama pada faktor ekonomi. Sulitnya perekonomian memaksa mereka untuk melakukan pinjaman online ini, seperti kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah, untuk membayar rumah sakit, dan untuk membayar hutang kepada orang lain yang sudah jatuh tempo. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online ini adalah adanya perilaku konsumtif dan rendahnya literasi tentang pinjaman online. Jika seseorang itu sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, sudah pasti akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satu bahaya yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal ini adalah suku bunga yang luar biasa besarnya. Semakin besar suku bunga, maka akan semakin memberikan kesulitan bagi korban dalam membayarnya. Bukannya mengurangi beban, bahkan dengan timbulnya bunga yang mencekik ini akan menyebabkan kita terlilit pada hutang yang besar. Bahkan ada dari dampak pinjaman online ilegal ini menimbulkan yaitu mengancam keselamatan seseorang. Pasalnya dalam upaya penagihannya banyak dilakukan dengan tindakan kekerasan, baik itu mengancam maupun menakut-nakuti. Hal ini pastinya akan mempengaruhi mental seseorang. Nah, bagaimana sih jika cara kita itu untuk menghindari agar tidak terlibat dalam pinjol ini? Dan apa upaya yang dapat kita lakukan setelah kita terlanjur terlibat di dalam pinjaman online? Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari agar tidak terlibat dalam pinjol adalah yang pertama itu adalah dengan mencek pinjaman dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, kita juga harus lebih bijak lagi terhadap pinjol-pinjol yang ditawarkan, apakah aman atau tidak. Dan usahakan juga untuk tidak langsung melakukan pinjol yang belum jelas latar belakangnya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur terlibat dalam pinjol ini? Adapun langkah yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan meminta Satgas Waspada Investasi atau SWI untuk melakukan pemblokiran. Selain itu, cara yang dapat kita lakukan adalah apabila dalam penagihannya berupa teror seperti ancaman, maka kita dapat memblokir nomor yang menyampaikan dan mengirim ancaman tersebut. Dan
Jangan lupa untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib, serta pasangkanlah niat dalam hati untuk tidak lagi terlibat dalam pinjam online ilegal ini. Jadi, pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua agar lebih hati-hati lagi dalam menggunakan sosial media, terutama dalam fitur-fitur atau penawaran pinjaman online ilegal ini. Cek terlebih dahulu latar belakang asal-usul dari mana pinjaman online ilegal ini, apakah sudah dijamin aman atau tidak.